Onsite, inilah beritamu. Fakta terdepan selalu diperbarui. Kabar eksklusif dari Kemang dan sekitar. Demi warga informatif dan terpercaya. Tetap di sini, Kemang News hadir untukmu. Kemang News terkini dan terpercaya. Kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga segala apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La kan ada yang dinas dari dinas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam, begitupun nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di dalam rangka melaksanakan salah satu syiar di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan yang penuh keberkahan telah berlalu dan telah tiba hari kemenangan dan kebahagiaan. Berbahagialah mereka hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menahan lapar dahaga di tengah terik matahari
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang menahan rasa kantuk untuk bisa melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang menahan lelah letihnya kaki dalam melaksanakan salat tarawih semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah mereka yang menyisihkan sebagian hartanya, mereka berikan kepada fakir miskin untuk mengurangi beban mereka dan dalam rangka memberikan secercah kebahagiaan kepada mereka. Berbahagialah mereka semua, karena merekalah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan semata-mata karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, dia laksanakan karena keimanannya kepada Allah, dia laksanakan karena mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat An-Nur ayat ke-21 Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi'u khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sungguh setan itu memerintahkan perbuatan yang keji lagi mungkar. Setelah itu, ma'asyiral muslimin, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan dosa. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, ma'asyiral muslimin, semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pada hakikatnya bukan karena kita kuat, pada hakikatnya bukan karena kita hebat, pada hakikatnya bukan karena kita mampu, tetapi sebenarnya itu semua adalah kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang disebut namanya pada hari ini, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan Ramadan.
walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala pernah berkata, a'zamul karamati luzumul istiqamah. Karamah yang tertinggi itu saat engkau bisa istiqamah. Karamah itu ma'asyiral muslimin adalah ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab, lalu dia dapatkan di sisi Maryam buah-buahan. Kemudian Zakaria bertanya, dari mana datangnya buah-buahan tersebut? Maka Maryam berkata, huwa min indillah, buah-buahan ini datang dari sisi Allah. Karamah itu ma'asyiral muslimin ketika ada 7 orang pemuda yang mereka bersabar di atas keimanan, lalu mereka dikejar oleh seorang raja yang jahat, lalu mereka pun berlindung di dalam gua, lalu mereka tertidur 309 tahun. Lalu muncul pertanyaan besar di dalam hati kita, mengapa istiqamah itu dianggap karamah? Untuk menjawab pertanyaan ini ma'asyiral muslimin, marilah kita renungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar. Akan tiba satu zaman, kata Nabi, akan datang satu zaman atas manusia, orang-orang yang bersabar, komitmen, istiqamah menjalankan agama, kal qabidi alal jamr, perumpamaannya adalah ibarat menggenggam bara api. Dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu ketika datang pertama kali terasing, dan dia akan kembali lagi nanti terasing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, sungguh berbahagia mereka yang terasing. Para sahabat bertanya, wa manil ghuraba, siapakah yang engkau maksud orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan ketika manusia melakukan kerusakan. Dalam riwayat disebutkan, orang-orang yang tetap menjalankan sunnah-sunnahku saat kebanyakan manusia meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian berpegang teguh dengan agama Allah adalah sesuatu yang besar. Tetapi hendaknya kita berusaha bersabar, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya di belakang kalian, kata Nabi, ada hari-hari kesabaran. Orang yang tetap mengamalkan ajaranku di zaman itu mendapatkan pahala khamsina minkum, seperti 50 orang di antara kalian. Artinya ma'asyiral muslimin, ketika datang zaman fitnah, ketika menjalankan agama tidak mudah, ketika banyak ujian, ketika banyak godaan, ketika banyak hal-hal yang memalingkan kita dari jalan Allah, lalu kita berusaha bersabar, maka ibadah yang kita lakukan pahalanya
setara dengan pahala 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, perumpamaan istiqamah di dalam amal adalah seperti ruh di dalam jasad. Jasad akan mati kalau tidak ada ruh, begitupun amal akan mati kalau tanpa istiqamah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, istiqamah beramal ibadah setelah Ramadan adalah satu keharusan yang harus kita perjuangkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta," maka tetaplah engkau istiqamah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, istiqamah itu bukan berarti kita menjadi malaikat. Istiqamah itu bukan berarti kita tidak boleh salah, tetapi istiqamah itu adalah berusaha untuk terus-menerus berjalan di atas jalan yang lurus. Kalaupun kita salah, segera kita kembali, segera kita bertobat, segera kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian, kata Nabi, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti setiap keburukan yang mungkin kalian lakukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang besar. Ma'asyiral muslimin, istiqamah adalah tanda diterimanya amal ibadah kita. Istiqamah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat, yaitu ketika mereka akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Untuk apa malaikat itu datang menemui mereka? Alla takhafu wa la tahzanu, untuk membisikkan ke telinga mereka agar jangan sekali-kali mereka takut, jangan sekali-kali mereka bersedih, dan kabar gembira untuk kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Kamilah penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dan apabila kelak, kata Allah, kalian dimasukkan ke dalam surga, di dalamnya kalian mendapatkan apa-apa yang kalian sukai, dan di dalamnya kalian mendapatkan apa-apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, itu diberikan oleh Allah kepada kalian sebagai bentuk penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, muncul pertanyaan besar di dalam hati kita. Kalau memang istiqamah adalah kunci kebahagiaan, istiqamah adalah kunci keselamatan, istiqamah adalah kunci mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, berdasarkan surat Ibrahim ayat 27, kunci istiqamah adalah memahami dan mengamalkan tauhid. Artinya, kalau kita benar-benar ingin istiqamah, yang pertama harus kita lakukan adalah pahamilah tauhid dan amalkanlah tauhid. Karena tauhid adalah kunci kebahagiaan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, berdasarkan surat An-Nahl ayat 102, kunci istiqamah adalah dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering kita mempelajari Al-Quran, maka Allah menjamin
sebagaimana yang Dia firmankan, liyuthabbital ladzina amanu. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, yang ketiga, agar kita bisa istiqamah, pilihlah amalan-amalan yang sederhana. Saya ingin katakan kepada seluruh jamaah, seandainya setelah Ramadan kita bisa istiqamah salat 5 waktu berjamaah, sungguh bapak dan ibu telah menang. Sungguh bapak dan ibu telah berhasil di bulan Ramadan. Seandainya kita bisa istiqamah salat 5 waktu berjamaah di masjid, kita jaga sebagai amalan unggulan yang kita miliki, kita jaga sampai kelak Allah mencabut nyawa kita, sungguh itu amalan yang paling besar. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, amalan yang akan pertama ditanya oleh Allah adalah salat. Apabila salatnya bagus, amalan yang lain bagus. Tapi apabila salatnya rusak, maka amalan yang lain pun menjadi rusak. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa istiqomah, berjuanglah agar kita bermanfaat bagi manusia. Di dalam surat Al-Fussilat dari mulai ayat 30, 31, 32 Allah sebutkan keutamaan istiqomah. Tiba-tiba saja di ayat 33 Allah bercerita tentang keutamaan berdakwah. Sebenarnya di dalamnya ada isyarat bahwa siapa yang ingin istiqamah, bermanfaatlah untuk manusia. Salah satunya, ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa istiqamah, tingkatkan keyakinan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah mereka yang selalu mengingat kematian. Yang keenam, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa istiqamah, carilah kawan-kawan dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang baik. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika beliau sedang sujud. Satu kondisi di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah, maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah senantiasa di dalam sujudnya berkata, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya bulan Ramadan ibarat pesantren kilat untuk kita semua. Dia telah mengajarkan kita banyak hal. Dia menggembleng kita untuk kuat salat malam, mengajari kita untuk meninggalkan syahwat dan nafsu karena Allah. Maka sekarang tiba saatnya ma'asyiral muslimin, kita akan diuji. Setelah 1 bulan kita belajar, setelah 1 bulan kita dididik, sebentar lagi kita akan diuji. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan beramal ibadah. Allah tampakkan di hadapan mata kita yang baik itu baik, dan Allah berikan kita karunia mengikuti dan menjalankannya. Mudah-mudahan Allah tampakkan di hadapan kita yang buruk itu buruk, dan Allah berikan kita kekuatan menjauhinya. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dan menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل آمين.